Pemirsa, inilah headline Indonesia. Hari ini kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia, edisi Jumat 11 Oktober 2024. Diawali dengan detik.com yang mengabarkan Presiden Joko Widodo akan tiba di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, menggunakan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 737-800. Hari ini pesawat tersebut telah berhasil melakukan tes pendaratan dengan mulus, seperti disampaikan oleh Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Tes ini dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi dalam rangka kunjungan resmi ke IKN. Kompas.com mengunggah kabar mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyinggung soal kebijakan pendidikan liberal dan tidak liberal yang dianggapnya memiliki kecocokan masing-masing dengan setiap negara. JK, sapaan akrabnya, mengisyaratkan tidak setuju dengan perkembangan sistem pendidikan Indonesia saat ini. Dahulu sangat disiplin, jika tidak akan dirotan, kata JK saat memberi sambutan dalam peluncuran buku pendidikan hasil karya anggota DPR Dede Yusuf pada hari Senin 10 Oktober 2024. Sekarang guru sedikit menyentuh anak muridnya, langsung bapaknya lapor polisi, ibu dia. Berikutnya dari CNN.com memberitakan artis Sandra Dewi menolak memberikan cincin tunangan dan perkawinan saat hendak disita oleh jaksa. Sandra menilai barang tersebut sakral dan diberikan langsung oleh suaminya yang kini berstatus terdakwa, yaitu Harvey Moise. Terlebih lagi belum terbukti barang tersebut merupakan hasil dari dugaan korupsi yang dituduhkan jaksa terhadap suaminya. Dalam persidangan ini, hakim mengonfirmasi sejumlah aset milik Sandra, seperti apartemen, rumah, puluhan tas, hingga tabungan. Sandra menyatakan semua itu bersumber dari hasil keringatnya dan tidak ada aliran dari suaminya. Selanjutnya, Kompas.com merilis berita kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Ambon memastikan wisatawan asal Amerika Serikat Carol Colleen Monfore yang hilang saat menyelam di perairan Pulau Reyong, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku telah ditemukan. Korban ditemukan dalam keadaan tewas di dalam perut hiu oleh sejumlah nelayan asal Timur Leste pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Beralih ke mancanegara, Sindonews.com mengatakan bahwa rezim Zionis Israel telah mengancam akan menyerang fasilitas program nuklir dan minyak Iran setelah Teheran menembakkan lebih dari 180 rudal ke negara Yahudi tersebut pada 1 Oktober lalu. Ancaman itu diungkap Wall Street Journal mengutip pejabat Arab yang mengetahui informasi dari rezim Zionis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menyerang balik Iran tanpa menyebut situs nuklir ataupun minyak Teheran sebagai target utama. Sementara itu, Detik.com mengabarkan DPR RI periode 2024-2029 bakal mempunyai 13 komisi dengan masing-masing mitranya. Dari daftar mitra DPR ada beberapa kementerian yang dipecah. Dalam dokumen formulir pilihan komisi salah satu fraksi kepada anggotanya seperti dilihat Detik.com pada hari Kamis 10 Oktober 2024 ada 13 komisi di DPR periode 2019 sampai 2024. Beberapa mitra komisi masih sama seperti periode lalu, tetapi ada juga mitra kerja yang digeser ke komisi baru. Dalam formulir tersebut tercantum beberapa nomenklatur kementerian baru seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perumahan Rakyat. Selanjutnya dari Republika.com, Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL yang melukai personel TNI. Pemerintah menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan yang melukai 2 personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Sebagaimana pernyataan singkat yang disampaikan juru bicara Kemlu RI Roliansyah Sumirat pada hari Kamis 10 Oktober 2024 malam. Indonesia menegaskan serangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL, kata Retno. Selanjutnya Tempo.com mengabarkan pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansah Hamsah, mewanti-wanti adanya pengaruh politik karena ditundanya putusan gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Menurut dia, tidak seharusnya putusan pengadilan dipengaruhi situasi politik. Mesti dibaca apakah memang karena sakit atau pengaruh politik, sehingga pembacaan putusan urung dilakukan, ujar Herdiansyah
saat dihubungi Tempo pada hari Kamis sore 10 Oktober 2024. PT UN menunda pembacaan putusan gugatan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum. PDIP menggugat penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden Pilpres 2024. Pembacaan putusan gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung secara elektronik melalui e-court PT UN Jakarta pada hari Kamis siang 10 Oktober 2024. Agenda putusan diundur hingga 24 Oktober 2024 dengan alasan Ketua Majelis Hakim Joko Setiono sedang sakit. Dari CNN.com mengabarkan kementerian baru yang dibuat Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka memperkirakan ada 19 kementerian baru dan total 46 kementerian. Kementerian-kementerian baru itu kebanyakan merupakan pemisahan dari kementerian lama di Kabinet Jokowi saat ini. Mereka diantaranya Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi. Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.